Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, kerabat, sanak famili, sahabat, sehingga kita semuanya hidup dalam istiqamah dan kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita sambung bersama kajian tafsir Al-Quran. Pada kajian kali ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 63. Pada kajian yang lalu telah dibahas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan kepada Bani Israel, kepada Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan 10 nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka. Allah ingatkan kepada Yahudi Bani Israel, Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah. Kami sebutkan ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka yang hidup berdampingan di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada lagi Yahudi Khaybar yang tinggal di Khaybar. Ketika mereka kebanyakan tidak beriman kepada Rasulullah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka bersyukur atas anugerah yang Allah limpahkan kepada nenek moyang mereka, karena itu adalah juga anugerah kepada mereka. Dalam pembahasan selanjutnya ini Allah mengingatkan kepada bangsa Yahudi akan murka Allah, akan pelanggaran-pelanggaran besar yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji, perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel. Ayat ini turun kepada Rasulullah menegur Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah akan pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, agar tidak ditiru. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia, perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu ma atainakum, dan kami katakan ambillah, pegang teguhlah, ma atainakum, dengan apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwah, berpegang teguhlah dengan kuat, pegang erat-erat, amalkan, yaitu
kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wadhkuru ma fihi, kalian ingat, kalian ikuti, kalian amalkan apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemarin telah disebutkan kisahnya, ini kisah setelah Taurat turun. Sebelumnya adalah kisah ketika Taurat akan diturunkan. Saya ulang sedikit apa yang kita kaji pada kajian yang lalu. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka belum punya pegangan apa yang menjadi sandaran hidup mereka. Maka Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihi salam akan diturunkan suhuf, lembaran-lembaran dan kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Bani Israel disuruh nunggu 40 hari. Dalam waktu 40 hari apa mereka lakukan kemarin? Mereka menyembah patung anak sapi. Baru melihat mukjizat Nabi Musa yang agung, terbelahnya lautan, mereka selamat dikejar Fir'aun. Akan dijanjikan turun kitab Taurat sebagai rahmat dan pedoman mereka berubah menyembah anak sapi. Diampunkan oleh Allah, yang dihukum, yang diampunkan. Bertingkah lagi, minta melihat Allah secara terang-terangan. Kami ingin lihat Allah, wahai Musa. Dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika Taurat itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, menolak ajaran-ajaran apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat. Kami tidak mau, wahai Musa. Itu Bani Israel. Datang kitab menjadi rahmat, tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat murka kepada mereka. Sehingga dikatakan di sini, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Kami angkat gunung Tur, yang diangkat oleh menurut ahli tafsir adalah gunung Tur itu sendiri. Dalam riwayat adalah gunung yang lain. Yang penting di atas mereka diangkat gunung. Hei Bani Israel, khudhu ma atainakum. Kalian laksanakan dengan kuat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Sehingga mereka takut. Akhirnya dengan keadaan takut itu Allah ancam dengan gunung. Bayangkan, gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-A'raf 171. Wa idh nataknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Wa idh nataknal jabala, dan ingatlah ketika nataka itu mengambil, mencabut dari akarnya. Dan ingatlah ketika kami angkat gunung fauqahum, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, sehingga menjadi seperti naungan, tapi naungannya adalah gunung. Kau ambil, kau terima, atau gunung ini akan jatuh. Jadi gunung yang besar itu meliputi semua Bani Israel ada di bawahnya. Kalau seandainya gunung itu jatuh, mati semua mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin. Dhanna asal artinya menyangka, tapi di sini mereka yakin bahwa gunung itu kalau mereka tidak mengiyakan atas perjanjian itu, waqi'un bihim, akan jatuh kepada mereka. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah
apa yang telah kami berikan kepada kalian di dalamnya biquwatin, dengan kuat. Pegang teguh. Amalkan, ingat, jangan lupa apa yang di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sedemikian hebatnya pembangkangannya terhadap Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diberi nikmat tidak bersyukur, diberikan perintah melawan. Jangan ditiru itu. Itu sifat-sifat walaupun di antara mereka banyak juga dijadikan hamba-hamba pilihan. Banyak diangkat menjadi nabi-nabi dari Bani Israel. Tapi secara umum sifatnya sampai sedemikian hebat. Kita ingat masih dalam kajian kemarin, ketika diperintahkan berperang, apa jawabannya? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kau saja sama Tuhanmu yang berperang. Kami nunggu di sini. Kalau menang, kami ikut nanti. Apa tidak kurang ajar? Sehingga murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabutlah gunung. Maka disebutkan oleh para mufassirun, oleh para ulama, maka turunnya kitab suci dari langit yang terpenting adalah untuk diamalkan, dijadikan pedoman hidup, bukan hanya dijadikan hiasan. Ini peringatan bagi Bani Israel juga, dan peringatan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Bedanya umat-umat sebelumnya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sebelum-sebelumnya itu kalau melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan besar, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seketika. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi tenggang waktu yang banyak, tenggang waktu yang luas untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibinasakan seketika, tapi diberi tenggang waktu yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus melihat apa kesalahan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir, uqubatul yahud alladzina imtana'u al-amal bit-taurah wa dayya'uha wa lam ya'malu bi awamiriha wa wa'idiha wa lam yatadabbaru bi awamiriha wa wa'idiha raf'ul jabal. Hukumannya orang Yahudi yang tidak mengindahkan kitab Taurat yang diturunkan sebagai petunjuk, diangkat gunung oleh Allah. Ini yakni anna mujarradu taghanni bi alfazil Quran dunal imtithal bi idatihi wal amal bi ahkamihi la yufidu syai'an. Ini menunjukkan kepada kita juga umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada kita Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dipelajari hanya untuk dibaca, untuk dilombakan, tapi tidak dengan ada niatan untuk mengamalkannya, maka itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ustaz, kami belum bisa mengamalkan seluruhnya. Tidak apa-apa. Yang penting ada niatan untuk mengamalkannya. Masalah kita belum mampu untuk mengamalkannya, itu adalah kekurangan yang akan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah tujuannya dari pertama adalah tidak untuk mengamalkan Al-Quran, hanya bacaannya saja dibagus-bagus, lombanya dia menang, tapi amalnya tidak,
la yufidu syai'an. Ini tidak bermanfaat apa-apa. Maka Al-Quran ini adalah kitab tuntunan yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Membacanya dapat pahala. Habis sholat isya kita rutin membaca Waqiah, kemudian Tabarak, pagi baca Yasin, pahala. Tapi tujuan dari semua diturunkannya Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman hidup. Kalau hanya tujuannya dibaca maka tidak bermanfaat. Bahkan diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Rawan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syarrin nas, sesungguhnya dari seburuk-buruknya orang, sejelek-jelek orang, sejahat-jahat orang adalah rajulan fasiqan yaqra'ul Qur'an, orang fasik yang pandai membaca Al-Quran. Ini dibilang seburuk-buruk orang. Padahal dalam sisi lain ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, wa 'allamahun nas, dan diajarkannya kepada orang lain. Itu adalah sebaik-baik orang. Dalam hadis lain disebutkan seperti itu. Dan barang siapa yang membaca satu huruf, satu Al-Quran dari huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak. Di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ibadah paling utama adalah membaca Al-Quran. Ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau belajar Al-Quran niat untuk diamalkan. Tapi Rasulullah peringatkan, inna min syarrin nas, orang yang paling buruk, rajulan fasiqan yaqra'ul Quran, orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang dia itu sengaja tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, sengaja menentang larangan-larangan Allah. Fasik dia. Kita semuanya tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika kita bermaksiat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun ya Allah, ampunkan kami karena kami belum bisa melaksanakan perintah-perintahmu dan meninggalkan semua larangan-laranganmu. Orang fasik adalah orang yang sengaja dia melanggar perintah Allah, tapi dia pandai membaca Al-Quran, faham artinya, bisa mentafsirkan. Ada, jangankan orang fasik, orang kafir pun ada. Orang kafir pun ada yang pandai membaca Al-Quran, tahu artinya. Fitnah akhir zaman adalah orang fasik pandai membaca Al-Quran. Kenapa? Dia akan menjelaskan kesesatan-kesesatan. Apa yang dia lakukan berbeda dengan apa yang ada di Al-Quran. Nanti akan dicontoh orang, ustadz ini aja bilang begini, padahal ustadznya fasik. Pandai baca Al-Quran kan ustadz sudah, tapi disebut syarnas. Semoga kita tidak menjadi dari golongan ini. Semoga Allah jadikan kita orang yang diberikan hidayah, inayah, sehingga dengan mudah untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, karena tujuan Al-Quran adalah hanya bukan dibaca, bukan suara bacaannya yang bagus untuk diamalkan. Di sini juga menunjukkan akan sangat pentingnya, sangat perlunya untuk kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab.
Kita salat, bacaan kita bahasa Arab. Doa bahasa Arab, zikir bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Tapi kita umat Islam tak tahu bahasa Arab. Keterlaluan kau umat Islam. Ustaz, bahasa Arab itu susah. Itu dulu, sekarang mudah. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk kami menulis metode mudah untuk belajar bahasa Arab, Kaidah Al-Aziziyah. Semoga kita semuanya bersama-sama nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Ini kisah Bani Israel berkaitan dengan dicabutnya gunung karena Allah murka ketika mereka menentang Nabi Musa, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ayat selanjutnya adalah kisah Ashabu Ailah, penduduk wilayah daerah yang bernama Ailah. Mereka ini yang ada di tepian laut, di pantai rumah-rumah mereka. Kemudian Bani Israel saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu kalian tak boleh cari ikan. Mata pencariannya cari ikan. Kalau orang gunung tak boleh cari ikan, tak jadi masalah. Memang pencahariannya tidak cari ikan. Tapi orang pantai tak boleh cari ikan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu ikannya banyak. Selain hari Sabtu tak ada. Akan disebutkan kisahnya di sini. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, dan kalian telah mengetahui, alladzina i'tadau minkum, orang-orang yang berbuat zalim, melanggar larangan di antara kalian. Fi sabti, di hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kemudian kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, monyet, kera, khasiin, yang hina. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فَجَعَلْنَاهَا, maka kami jadikan kejadian tersebut nakalan lima baina yadaiha, hukuman orang yang ada di waktu itu, wa ma khalfaha, dan yang setelahnya, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat peringatan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Ustaz di sini dikatakan sebagai nasihat orang-orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa, beriman, itulah yang bisa dinasihati. Orang yang hatinya tidak ada keimanan, ada kesombongan, dinasihati melawan dia, tak ada gunanya. Jadi ini ayat ini mengisahkan ada disebutkan suatu wilayah pantai Ashabu Ailah yang mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf. Kisah ini diulang oleh Allah di surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Keindahan Al-Qur'an, kisah-kisah itu diulang di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, tapi dengan nada gaya bahasa yang berbeda, menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Was'alhum, dan tanyalah kepada mereka, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri,
tentang desa yang ada di tepi laut, di pantai. Idh ya'duna fi sabti, ketika mereka berbuat zalim di hari Sabtu. Apa pelanggaran mereka? Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Hari Sabtu ikan-ikan itu datang tampak semua. Dan mereka itu diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Hari selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, cobaannya tak berat, perintahnya tak banyak, pahalanya besar, masih juga malas. Jadi untuk Bani Israel saat itu hari Sabtu istirahat total. Jangan bekerja, kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari Sabtunya ibarat hari Jumat bagi kita. Tapi hari Jumat bagi kita tak berat-berat amat larangan Allah. Yang penting ketika sudah tiba waktu salat Jumat kau datang. Di surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk berzikir kepada Allah. Kau hadir salat Jumat. Dianjurkan hari Jumat berangkat dari pagi, semakin awal semakin utama. Tapi paling tidak batas terakhir, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila istiqlal sudah azan Allahu akbar, dikumandangkan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kau hadir Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau masih jual beli hukumnya haram. Hukumnya haram. Setelah azan Jumat hukumnya haram. Tinggalkan, hadir salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kalian tahu. Tapi tak lama. Azan Jumatnya biasanya jam berapa? Jam 12 kurang 10 sekarang mungkin. Selesainya jam 1 sudah selesai. 1 jam selesai. Setelah selesai, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai dilaksanakan salat Jumat, tak lama, 1 jam. Itu sudah tidak semuanya. Disunahkan khutbah Jumat itu tak panjang-panjang. Salatnya yang panjang, 15 menit cukup. Paling lama 20 menit. Tapi sunnahnya disebutkan dalam kitab fikih, khutbah Jumat itu tidak terlalu panjang-panjang. Karena khutbah wajib setengah jam dengan salatnya, paling lama. Habis itu, fa idza qudiyatis salatu, selesai salat, fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari dari keutamaan Allah. Yang berdagang, ke kantor balik lagi ke kantor, ke sawah boleh, apa saja boleh. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Hanya pesan, ingat kepada Allah. Di mana kau bekerja, di mana kau duit, ingat Allah, itu saja. Sedikit kewajibannya. Tapi cobaan itu sedikit, pahalanya besar berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berat. Dan di saat kita sholat Jumat, yang buka toko pun rata-rata tak ada yang beli. Tak berat. Kecuali kalau kita dicoba, giliran Allahu Akbar, kemudian Jumat semua pembeli datang. Nah itu cobaan berat. Tapi kita kan enggak. Orang rata-rata kalau sudah azan Jumat ya tak ada pembeli, paling 1-2 kalaupun ada. Cobaannya tak berat, waktunya cuma setengah jam. Beda dengan cobaannya Bani Israel
Karena dia membangkang, diuji dengan cobaan yang berat. Hari Sabtu mulai pagi sampai petang. Hei Bani Israel, jangan kau bekerja cari duit, beribadahlah kepada Allah. Mata pencahariannya apa? Karena orang pantai cari ikan. Cobaannya apa? Hari Sabtu, idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Hari Sabtu ikannya berlomba-lomba minggir ke pantai. Saya pernah lihat video ikan minggir semua ke pantai. Itu kejadian rahmat Allah di mana di Palestina. Waktu tahun kemarin kalau tidak salah, penduduk Gaza yang selalu dibom sama Israel, kalau melaut mereka pencahariannya cari ikan, ditembaki sama Israel. Subhanallah, saat itu semua ikan minggir. Ikan tongkol tuna yang besar-besar itu, ikan tuna bermacam-macam. Ada yang ekor kuning, kalau bahasa Arabnya Zainub, itu yang paling enak dan paling bagus. Semuanya minggir, tinggal menangkap. Itu halal, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Gaza. Tahun kemarin kejadiannya. Sampai tidak cukup tempat itu. Nah, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, jangan kau tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu dibuat ikan itu minggir semuanya. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabtu tak ada. Mancing tak dapat, menjala dapat kecil, ikan teri dapat. Berat tidak jawabannya? Berat. Tergoda mereka, tergoda. Nabi yang mengatakan, jangan, ini larangan Allah, nanti Allah murka kepada kalian. Maka mereka membuat hilah. Apa? Melanggar larangan dengan seakan-akan menipu Allah. Apa yang mereka lakukan? Dibuatlah kolam-kolam di tepi pantai. Dibuat kolam-kolam di tepi pantai. Sehingga disebutkan oleh ahli tafsir, ketika air itu pasang, tentunya kolam-kolam ini terendam dengan di hari Sabtu pasang, termasuk ikan itu berenang di kolam-kolam mereka yang mereka buat di tepi pantai. Sebagian ada yang dibuka pintu kolam itu sehingga ikannya masuk banyak. Mereka cuma nutup saja, ditutup pintu kolamnya, diambilnya hari Minggu. Tapi perangkap mereka masang perangkap di hari Sabtu, diambilnya hari Minggu. Itu namanya hilah, berhilah untuk menghindari larangan. Hukumnya haram. Dalilnya ini, fantabih walaysa dinullah bil hiyal, kata Imamul Haddad, seorang wali Allah, ulama besar, mengatakan hukum Allah, hukum agama jangan kau buat main-main. Walaysa dinullah bil hiyali fantabih ya na'imal muqali. Maka waspadalah wahai orang yang matanya tidak tertidur. Itu kisahnya Bani Israel. Sehingga dengan perangkap yang mereka buat ini, hari Minggu ikannya banyak. Nah, di sana disebutkan terbagi orang itu menjadi 3 bagian. Satu yang melanggar larangan Allah ini dengan cara seperti ini, melanggar larangan Allah. Yang kedua, orang yang mencegah kemungkaran. Bani Israel, ini adalah larangan Allah, jangan kau lakukan, nanti Allah murka. Mereka tetap. Kemudian mereka ini meninggalkan orang-orang yang berbuat salah, pindah, meninggalkan mereka ke tempat lain. Bagian yang ketiga, tidak ikut berbuat salah, tapi kumpul sama mereka. Enak juga ya dapat ikan besar. Tidak mencegah, tidak meninggalkan mereka. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa hukumannya? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Mereka dirubah menjadi monyet. Sebagian dalam ayat lain dirubah menjadi babi. Yang muda-muda dijadikan monyet, yang tua-tua dijadikan babi. Demikian hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kena hukuman siapa? Disebutkan yang kena hukuman mereka yang melanggar peraturan larangan ini, yang cari ikan di hari Sabtu dengan cara berhilah. Kemudian juga adalah orang yang tidak melakukan nahi mungkar, tetap bersama mereka, tidak mencegah kemungkaran, ikut bersama mereka, padahal tidak ikut bermaksiat, ikut dirubah mukanya, tubuhnya menjadi monyet dan menjadi babi. Ini adalah penafsiran jumhurul ulama, mayoritas ulama. Mereka betul-betul dirubah menjadi monyet dan menjadi babi. Sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan tidak dirubah menjadi babi, tidak monyet, tapi dirubah sifat-sifatnya seperti sifatnya monyet, seperti sifatnya babi. Tapi mana penafsiran yang mengatakan betul-betul dirubah? Adalah jumhur ulama, mengatakan mayoritas ulama, mereka tubuhnya betul-betul dirubah menjadi babi dan monyet. Ustaz, kalau begitu betul juga teori Darwin yang mengatakan manusia keturunan monyet, karena mereka zaman Nabi Israel ada gitu. Disebutkan mereka yang dihukum dengan hukuman itu semuanya mati setelah 3 hari. Tidak makan dan tidak minum kemudian mati. Jadi tidak sampai beranak pinak. Tidak sampai beranak pinak. Ini hukuman Bani Israel. Termasuk yang kena adalah orang yang tidak mencegah kemungkaran. Maka mencegah kemungkaran itu wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu gampang, mudah, tak repot. Ustaz ceramah, kasih pengajian, dikasih kue, dikasih duit, pulangnya. Amar ma'ruf itu gampang. Yang besar resikonya, yang berat dilakukan adalah nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu resikonya berat. Kau bisa dituduh radikal, kau bisa dituduh teroris, kau bisa ditangkap, dijebloskan ke penjara, kau bisa diasingkan, kau bisa dicari-cari kesalahanmu. Kita tahu di negeri ini, itu resiko orang nahi mungkar, dan dimanapun seperti itu. Tapi itu adalah kewajiban dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian waspada akan suatu fitnah, akan suatu musibah, akan suatu bala bencana yang apabila turun tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi orang yang baik-baik bisa kena. Kenapa? Kalau tidak melakukan nahi mungkar. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa, akan turun musibah, petaka besar, sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh, ada kiai, ada ulama, ada habaib, ada ustaz-ustaz, ustazah ada. Apakah kita akan binasa dengan musibah besar? Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, apabila kemungkarannya lebih banyak daripada kebaikan. Apabila ulamanya diam, habaibnya diam, ustazah-ustazahnya diam, kiai-kiainya diam, akan kemungkaran yang ada di depan mata, walaupun kau di sana ada amar ma'ruf, kemungkaran dibiarkan merajalela, maka bisa akan turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Isya belum? Lewat 15. Saya tambahkan sebagai penutup, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa ini ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya banyak. Masalah amar ma'ruf nahi munkar kita lanjutkan pada kajian kita di kesempatan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita diberi kesehatan umur panjang. Hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qa'im li hududillah al-waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Perumpamaan orang yang dia teguh memegang perintah Allah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti sekelompok orang yang mereka akan menaiki kapal besar. Mereka melakukan undian, sebagian dapat bagian di atas, sebagian dapat bagian di bawah, tingkat 2. Kapal model dulu tingkat 2. Fakana alladhi fi asfaliha idza aradul ma' kharaju ala man fawqahum. Yang di bawah ini kalau perlu air, ini kapal model dulu belum otomatis. Sekarang kapal ada keran semuanya, tinggal nuang air. Naik dulu ke atas baru menimba dari lautan. Faqalu law anna kharakna, seandainya kami lubangi ini min nasibina kharqan, kita kan dapat bagian bawah, sudah yang bawah kita lubangin saja kapal ini. Lam nu'dhi man fawqana, sehingga kalau kita butuh air tidak usah mengganggu yang di atas. Kita lubangin saja yang di bawah kapal ini. Ini bagian kita memang. Halaku jami'an, maka kalau dibiarkan yang bawah ini buat lubang untuk mendatangkan air laut itu masuk, biar tidak usah naik ke atas, maka semuanya akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in akhadhu ala aydihim, kalau seandainya mereka mencegah, najau jami'an, jangan, maka semuanya akan selamat. Begitu juga dalam kehidupan ini, kalau kemungkaran dibiarkan merajalela, walaupun banyak orang yang soleh, masih ada ibadah, masih ada pengajian-pengajian, kemungkaran tersebar, maka Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau azab itu turun, tidak menimpa orang yang zalim saja, yang baik-baik pun kena. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Tapi sekali lagi, mencegah kemungkaran itu tantangannya berat. Orang akan marah, orang akan murka, orang akan benci. Beda dengan orang amar ma'ruf. Amar ma'ruf, orang jahat-jahat enggak apa-apa kau. Pak Ustadz pengajian, saya yang menyiapkan panggungnya, saya ngasih amplopnya, tapi jangan kau ganggu kemaksiatan. Begitu. Tapi giliran kemaksiatan digoda, ditutup, dilarang, marah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang taat atas perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu datang ke tengah-tengah kita semuanya. Dijadikan negeri kita tercinta Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang sakinah, negeri yang penuh keberkahan, dan Allah ampunkan, Allah turunkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.